Selamat pagi semuanya ya, khususnya kelas 11 IPA. Ibu harap kita semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Di sini ada Ibu berikan 3 contoh larutan. Yang pertama A, di mana air tambah gula akan menjadi larutan sejati. B, air tambah kanji akan menjadi koloid. C, air tanpa pasir akan menjadi suspensi. Nah, Ibu minta kamu tolong praktekkan di rumah lalu lihat. Mengapa yang A larutan sejati, B koloid, C suspensi. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, untuk larutan, ukuran partikel kurang dari 10 sampai 7 cm. Sementara koloid, ukuran partikelnya antara 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 5 cm. Suspensi, ukuran partikelnya lebih besar dari 10 sampai 5 cm. Yang kedua, bahwa larutan bersifat homogen. Koloid dia antara homogen dan heterogen. Suspensi heterogen. Yang ketiga, untuk larutan ada 1 fase, fase itu wujud ya. Kemudian koloid 2 fase, suspensi 2 fase. Yang keempat, untuk larutan jernih, untuk koloid keruh, untuk suspensi keruh. Yang kelima, untuk larutan tidak memisah jika didiamkan. Untuk koloid tidak memisah jika didiamkan. Dan untuk suspensi memisah jika didiamkan. Yang keenam, untuk larutan tidak dapat disaring dengan saringan biasa. Untuk koloid tidak dapat disaring dengan saringan biasa. Untuk suspensi dapat disaring dengan saringan biasa. Yang ketujuh, untuk larutan tidak dapat disaring dengan membran perkamen, dapat disaring dengan membran perkamen. Untuk suspensi dapat disaring dengan membran perkamen. Yang kedelapan, untuk larutan berbentuk ion molekul kecil. Koloid molekulnya besar, partikelnya juga besar. Untuk suspensi partikelnya besar. Inilah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nanti kamu amatin pada percobaan kamu yang tadi ya. Nah, kita lihat di sini pengertian koloid. Sistem koloid terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa itu fase terdispersi? Adalah zat yang didispersikan dengan ukuran tertentu. Sementara medium pendispersi adalah medium yang digunakan untuk mendispersikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan zat yang tergolong larutan, koloid, dan suspensi. Nah, ini kita dapat lihat contoh-contoh. Contoh larutan. Contohnya adalah gula, larutan garam, larutan cuka, larutan alkohol, dan udara, dan sebagainya. Contoh koloid, susu, santan, busa sabun, krim salad, margarin, lateks, dan asap. Dan ada lagi yang lain, boleh kamu cari ya. Contoh suspensi, air sungai yang keruh, tanah liat dengan air, pasir dengan air, dan air kapur, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh yang tergolong larutan, koloid, dan suspensi. Nah, di sini kita lihat ada 8 jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang pertama, 1
Fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya cair, fase koloid cair, nama koloidnya adalah busa. Nah, contohnya ini adalah busa sabun. Yang kedua, fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya padat, fase koloidnya adalah padat, nama koloidnya adalah busa padat, contohnya adalah karet busa. Yang ketiga, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, fase koloid merupakan gas, nama koloidnya aerosol cair, contohnya adalah embun di pagi hari. Yang keempat, fase terdispersinya adalah cair, medium pendispersinya adalah cair, fase koloidnya cair, nama koloidnya emulsi, contohnya adalah susu. Yang kelima, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, fase koloidnya padat, nama koloidnya adalah emulsi padat atau gel, contohnya mentega. Yang keenam, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, fase koloidnya adalah gas, nama koloidnya aerosol padat, contohnya adalah asap. 7. Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, fasenya koloidnya adalah cair, nama koloidnya sol, contohnya adalah cat. Yang terakhir 8. Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, fase koloidnya padat, nama koloidnya adalah sol padat, contohnya adalah paduan logam. Ini adalah jenis-jenis koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas. Nah, contoh saya berikan busa. Apa itu busa? Sistem koloid yang fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa zat cair. Bila medium pendispersinya berupa zat padat disebut busa padat. Ini adalah contoh busa. Berikutnya kita akan lihat aerosol. Sistem koloid yang medium pendispersinya berwujud gas, sedangkan fase terdispersinya berupa zat cair yang disebut aerosol cair atau zat padat yang disebut aerosol padat. Emulsi. Sistem koloid yang fase terdispersinya berupa zat cair dan medium pendispersinya berupa zat cair. Bila medium pendispersinya berupa zat padat, disebutlah dengan emulsi padat. Sol. Sistem koloid yang fase terdispersinya berupa zat padat dan medium pendispersinya berupa zat cair. Bila medium pendispersinya berupa zat padat, disebutlah sol padat. Gel. Sistem koloid yang fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya zat padat. Ini contohnya dapat kita lihat agar-agar. Kalau kita masak agar-agar ya. Kemudian kita dapat melihat sifat-sifat koloid. Ada 5 sifat koloid yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, adsorpsi. Yang keempat, elektrolisis. Yang kelima, koagulasi. Efek Tyndall. Bila suatu larutan yang disebut dengan larutan sejati disinari dengan seberkas sinar, maka berkas sinar tadi akan diserap dan hanya sebagian kecil dipancarkan. Nah, boleh diamati itu ya, senter yang ditujukan kepada larutan sejati tersebut. Bila seberkas sinar dilewatkan pada sistem koloid, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh partikel koloid sehingga sinar yang melalui sistem koloid akan teramati berupa jalur cahaya. Nah, kita lihat di sini ada 2 perbedaan
larutan warna kuning dan merah. Yang kuning itu adalah larutan sejati, yang merah adalah koloid. Kalau yang kuning kita amati tadi, sinarnya dipancarkan. Jadi sinarnya hanya dilewati. Yang merah tadi adalah koloid. Maka sinarnya tadi diapain? Dihamburkan. Nah, kelihatanlah perbedaannya ya. Antara larutan yang kuning, larutan sejati, dan koloid, larutan yang merah. Gerak Brown. Partikel koloid dapat bergerak lurus tetapi arahnya tidak menentu yang disebut dengan gerak zigzag. Penemu gerakan partikel koloid tersebut adalah yang bernama Robert Brown. Nah, apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerak zigzag dari partikel koloid yang hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Gerak Brown itu disebabkan adanya tumbukan dari partikel medium pendispersi pada partikel koloid yang terdispersi. Contoh gerak Brown ini boleh kita lihat pada pagi hari. Coba kamu berdiri di pintu rumahmu atau di jendelamu. Lalu pagi hari matahari masuk ke rumahmu, kamu lihat di situ ada berkas sinar masuk, kemudian kamu lihat debu-debu berterbangan. Nah, ada partikel-partikel yang bergerak tidak beraturan. Tangkap itu partikelnya, dapat nggak debu-debu? Nggak bisa. Nah, partikel-partikel yang bergerak zigzag-acak itulah yang disebut dengan gerak Brown. Adsorpsi. Partikel koloid dapat mengabsorpsi ion atau muatan listrik. Adsorpsi adalah proses penyerapan di permukaan partikel koloid. Contohnya di sini dari FeOH 3 kali bermuatan positif dalam air karena mengabsorpsi ion positif, sedangkan partikel koloid AS2S3 yang di sebelah kanannya lagi dalam air bermuatan negatif karena mengabsorpsi ion negatif. Proses penyerapan di permukaan partikel koloid itu disebutlah adsorpsi koloid. Elektrolisis. Nah, ini saya berikan gambar ya. Untuk membuktikan bahwa partikel koloid bermuatan dapat dilakukan melalui eksperimen elektroforesis, di mana kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan sumber arus. Lihat di situ ya, percobaan itu searah. Dari percobaan yang telah dilakukan, ternyata daerah kutub positif menjadi berwarna kuning dan daerah kutub negatif menjadi berwarna merah. Koagulasi. Penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Dispersi koloid biasanya mengabsorpsi ion yang sejenis. Oleh karena itu, diperlukan konsentrasi tertentu larutan elektrolit yang bermuatan lawan yang akan menetralkan muatan koloid sehingga partikel koloid dapat bergabung menjadi partikel besar. Bila larutan elektrolit tersebut mencukupi, maka elektrolit tersebut akan menggumpalkan koloid. Penggumpalan partikel koloid dapat dilakukan secara mekanis, fisis, dan kimia. Nah, contoh koagulasi ini sehari-hari kita lihat saat kita masak telur. Nah, itu adalah proses koagulasi. Nah, tadi penggumpalan partikel koloid dapat dilakukan dengan cara yang pertama mekanis, yang kedua fisis, yang ketiga adalah kimia. Ini kita lihat dengan cara mekanis. Cara mekanis adalah cara koagulasi koloid dengan menggumpalkan koloid dengan pemanasan, pengadukan, atau pendinginan. Proses ini akan mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Nah, contohnya lagi ini bisa dilihat bila larutan dari protein yang merupakan stem koloid dipanaskan, maka protein akan menggumpal. Tuh tadi masak telur ya. Koloid agar-agar dalam air akan menggumpal bila dipanaskan. Nih kalau kamu masak agar-agar. Dengan cara koagulasi mekanis ya. Yang kedua adalah dengan cara koagulasi fisis.
Contoh penggumpalan koloid secara fisik adalah penggunaan alat kotrel. Pada cerobong asap atau debu dari pabrik dialirkan melalui ujung-ujung logam tajam dan bermuatan pada tegangan tinggi. Ujung-ujung itu akan mengion molekul-molekul dalam udara yang akan diabsorpsi oleh partikel asap dan menjadi bermuatan. Selanjutnya, partikel bermuatan itu akan tertarik dan diikat pada elektrode. Elektrode akan mengikat koloid yang berlawanan muatannya dan dapat dibersihkan. Nah, jadi asap yang naik ke atas itu adalah asap yang sudah tidak terlalu berbahaya karena sudah dibersihkan. Itulah dengan cara fisik. Ya. Dengan cara kimia. Penggumpalan ini dilakukan dengan menambahkan zat elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid. Koloid yang bermuatan negatif menarik ion positif kationnya, sedangkan koloid yang bermuatan menarik ion negatif anionnya. Ion-ion tersebut akan membentuk lapisan. Jika selubung lapis kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid, sehingga terjadilah koagulasi. Makin besar muatan ion, makin kuat daya tariknya dengan partikel koloid sehingga makin cepat terjadi koagulasi. Nah, inilah 3 cara koagulasi yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke dialisis. Pemurnian koloid disebut dialisis. Dialisis dilakukan dengan cara memasukkan koloid yang akan dimurnikan ke dalam kantung yang dibuat dari selaput semi permeabel. Prinsip dialisis saat ini digunakan sebagai proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal yang dikenal dengan blood dialisis. Ginjal yang berfungsi sebagai selaput permeabel dapat melewatkan ion-ion atau molekul-molekul sederhana yang mengotori darah, tetapi tidak dapat melewatkan butir-butir darah yang bersifat koloid. Nah, jadi dialisis ini digunakan untuk orang yang sedang cuci darah. Ya, artinya orang yang kena kanker darah ya. Ini prosesnya. Inilah yang akan kita pelajari. Untuk itu, buat anak-anak semuanya, dimohon dengan koloid ini nanti Ibu akan memberikan beberapa soal. Kamu jawab sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, kalau tidak mengerti, diminta komentarnya di Google Classroom ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menyusul tentang pembuatan koloid. Untuk itu, Ibu ucapkan selamat belajar. Tuhan memberkati.